Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh kaum muslimin, buat video ini saya ingin menceritakan tentang subscribe dan sebagainya. Masalah subscribe, saya sebenarnya butuh di subscribe karena percuma. Misalnya di subscribe dan saya juga tidak dimasukkan dalam jaringan subscribe. Misalnya kenapa? Emang disengaja. Saya juga sama seperti orang-orang yang ingin mendapatkan harta, tapi bukannya saya nggak mau ya, tapi saya tidak mau memasuki sistem yang dimana di dalam sistem itu mengandung riba dan sistem itu pelaku riba. Jadi saya tidak mau memasuki sistem itu. Tapi masalah saya ingin mendapatkan harta, saya mau. Intinya seperti itu aja. Bukannya saya tidak ingin kaya. Allah banyak memberi keahlian kepada saya, seperti pengobatan, bekam, ngurut. Pokoknya pada akhirnya buat pengobatan, buat penyembuhan, dan dimasuk kategorikan juga buat obat-obatan itu juga masuk buat penyembuhannya. Bawa mobil maupun besar yang kecil, sama Allah dikasih bisa. Bengkel, makanya saya kalau bawa mobil ngebadarin sendiri kebanyakan, jarang dibawa ke bengkel. Kuli bangunan jadi tukang, sama Allah dikasih bisa. Cuci mobil, keamanan. Kalau keamanan insya Allah saya orang yang paling ketat. Tapi kalau banyak orang yang ganggu, saya nyingkir. Yang nggak ganggu karena iri gitu. Ya banyaklah kuli bangunan apa kuli panggul gitu kan ya. Insya Allah saya dikasih mau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kayak saya bilang saya itu orang yang butuh harta. Karena harta itu atas dinah penting buat kehidupan. Dan semacam subscribe saya juga butuh. Tapi saya tidak memasuki sistemnya. Biarpun dikasih, saya pokoknya bisa aja atas izin Allah mendapatkan duit banyak melalui subscribe itu. Soalnya kenapa? Insya Allah ucapan-ucapan saya, insya Allah pasti jadi kenyataan. Pasti jadi kenyataan. Sama Allah pasti dikabulkan. Mau gimana caranya? Tahu kapanpun itu. Tapi insya Allah yang sekarang pasti jangka dekat pasti kekabul. Pasti insya Allah banyak yang subscribe. Bisa-bisa saya melebihi kayak yang di TV tuh. Siapa? Hatta Halilintar. Mungkin saya bisa melebihi dari dia. Karena nanti kekagumannya orang-orang melihat video YouTube saya, insya Allah. Tapi karena berhubungan dengan sistem yang saya takutin, sistemnya saya emang gak takut. Yang saya takut tuh apa yang Allah larang di dalam sistem itu tuh. Makanya saya takut, saya gak berani. Ya mau gak mau ya jalanin aja lah hidup kayak gini. Intinya mas saya, gimana caranya Allah tidak membenci saya dan Rasulnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya buat cerita selanjutnya lagi tentang telah lu cari di Jangka Jayabaya atau di Wangsit Siliwangi, carilah Satria Piningit itu yang telah lulus Weda Jawa. Yang dimaksud dari itu semua telah lulus Weda Jawa, dia tuh pokoknya saya telusurin, saya nonton videonya lulus Weda Jawa, banyak banget ke orang menyebarkan videonya.
Tapi yang dialami benar ada pada saya. Yang dimaksud telah lulus weda Jawa itu, dia tuh mempertauhidkan Allah. Mempertauhidkan Allah. Mau gimana caranya? Ya kehidupan saya seperti itu. Makanya yang saya paling penting dalam hidup ini adalah tauhid. Yang paling penting daripada harta gitu, tauhid. Makanya harta-harta itu anggapannya di nomor 2 kan. Tauhid. Saya mempelajari bagaimana caranya bertauhid dan bagaimana caranya menjauhi berbagai bentuk kesyirikan. Tapi alhamdulillah Allah memberikannya kepada saya. Dan kesyirikan itu yang paling berat juga, karena banyak sekali kesyirikan di negeri ini. Mungkin tidak terhitung jumlahnya. Nah, mungkin nanti musuh kenapa banyak yang bakal menyerang saya? Ya mungkin karena bertauhidnya saya kepada Allah, yang benar-benar bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Dan sampai-sampai saya berniat untuk menghancurkan berbagai bentuk kesyirikan yang ada di negeri ini. Cita-cita saya seperti itu. Soalnya kenapa? Cita-cita saya cita-cita saya pengen masuk surga Firdaus yang paling tertinggi bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga saya. Terus ngebawa banyak orang mengikuti saya masuk ke surga Firdaus Allah yang tertinggi, khususnya orang-orang Nusantara. Mau gimana caranya saya berusaha untuk membawa mereka ke surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semoga aja Allah mengabulkannya. Ya kalau misalnya tidak se-Nusantara, intinya saya sama keluarga saya. Tapi saya berusaha gimana caranya se-Nusantara banyak yang masuk ke surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kayak gitu aja. Ketika saya mengetahui tauhid, Masya Allah, itu dunia gak ada apa-apanya. Beneran, gak bohong. Tapi bohong-bohong gak ada gunanya. Emang beneran bertauhid itu, Masya Allah. Sampai-sampai saya dikasih kaya aja kagak mau kalau udah bertauhid. Soalnya kenapa? Ya pokoknya rasain aja, pelajarin aja tuh tauhid. Gak percaya mah. Dunia tuh kayak milik sendiri, walaupun kelihatannya seperti di penjara, tapi seperti milik sendiri. Intinya seperti itu aja. Ya udah dulu videonya ya. Ya kayaknya tidur. Nanti dari ketauhidan itu mungkin musuh banyak yang ingin menghancurkan saya. Soalnya saya kan berniat kalau Allah mengangkat saya dan melalui rakyat Indonesia suatu saat mengangkat saya, ya mungkin musuh banyak yang gak senang nanti. Soalnya kenapa? Saya kan insya Allah bakal banyak ngancurin kesyirikan. Sampai-sampai kesyirikan yang tidak kelihatan juga insya Allah saya berusaha untuk memberantasnya. Makanya di situ nanti banyak musuh, pokoknya insya Allah banyak banget musuh itu, banyak ingin membunuh saya. Tapi saya nggak takut, soalnya saya punya Allah yang dimana Dia tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Karena kenapa? Orang Dia yang menciptakan semuanya. Bagaimana mau ngalahin coba? Ya kan? Dia yang nyiptain. Paling kita mah gak ada apa-apanya. Ya, anggapannya kayak mana ya? Anggapannya kayak pasir lah itu satu biji. Kayaknya pasir aja udah gak ada apa-apanya juga kalau makhluk ciptaannya itu. Kalau mau dimusnahin, intinya gitu aja dah. Ya udah dulu. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.